Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. NPM saya 41187001230025. Saya akan menjawab UTS Pendidikan Agama Islam. Nomor 1. Dalam pelaksanaan ibadah tarawih adalah instrumen yang sangat penting yang harus dikerjakan. Silakan Anda menjelaskan tentang hadas kecil dan cara membersihkannya, wudhu, syarat, dan rukun. Hadas besar. Jawaban pertama, hadas kecil dan cara membersihkannya. Hadas kecil adalah keadaan yang membuat seorang tidak suci secara syar'i untuk melakukan ibadah tertentu, terutama sholat. Beberapa penyebab hadas kecil antara lain. Yang pertama, keluarkan sesuatu dari kemaluan dan dubur, seperti urin, tinja, dan angin, kentut. Yang kedua, hilang akal, tidur, nyenyak, pingsan, dan mabok. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Cara membersihkan hadas kecil sendiri adalah dengan cara berwudu. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan kaki. Yang ketiga, berkumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung dan mengeluarkan 3 kali. Yang kelima, membasuh muka 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Dan yang ketujuh, mengusap kepala dan telinga. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki hingga mata kaki 3 kali. Membaca doa setelah wudhu. Hadas besar dan cara membersihkannya. Hadas besar adalah keadaan yang membuat seseorang tidak suci secara syar'i untuk melakukan ibadah tertentu, terutama sholat, kecuali setelah mandi besar atau mandi janabah. Beberapa penyebab hadas besar antara lain: yang pertama, keluar mani dengan syahwat. Yang kedua, berhubungan suami istri. Yang ketiga, haid, menstruasi bagi wanita. Cara membersihkan hadas besar adalah dengan mandi janabah. Berikut adalah langkah-langkah mandi janabah. Rukun mandi janabah: yang pertama, ada niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Cara mandi janabahnya itu: yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dan bagian tubuh yang terkena najis. Yang keempat, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang kelima, mengguyur kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga basah seluruh rambut dan kulit kepala. Yang keenam, mengguyur seluruh tubuh dengan air, dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri, dan memasukkan ke seluruh tubuh, termasuk lipatan kulit. Soal kedua, salat fardu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkannya. Jelaskan pula terkait waktu-waktu salat fardu. Jawaban yang kedua ini, salat fardu adalah salah satu bentuk ibadah wajib bagi setiap muslim yang dilakukan 5 kali sehari. Untuk memastikan sholat dilaksanakan dengan baik dan benar, ada beberapa aspek yang harus dipahami, yaitu syarat dan rukun sunnah, hal-hal yang membatalkan sholat, dan waktu-waktu sholat fardu. Syarat sah sholat itu: yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang kedua, berakal. Yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kelima, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, masuk waktu sholat. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Rukun sholat sendiri: yang pertama, ada niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri dari yang mampu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tahiyat akhir. Yang kesepuluh, duduk tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, salam. Yang ke-13, tertib melakukan rukun sholat. Sunnah sholat: yang pertama, membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca surat ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat utama. Yang ketiga, mengangkat tangan dan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku dan sujud. Yang keempat, membaca takbir setiap pergantian posisi. Yang kelima, duduk istirahat setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga, duduk sejenak. Membaca doa kunut pada sholat subuh atau witir. Yang terakhir, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Hal-hal yang membatalkan sholat: yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa terbahak-bahak. Yang ketiga, berubah niat dari sholat menjadi tidak niat. Yang keempat, makan atau minum. Yang kelima, melakukan gerakan yang berlebihan dan bukan bagian dari sholat.
Yang keenam, hilang akal seperti pingsan dan gila. Yang tujuh, terkena hadas besar atau kecil. Yang kedelapan, terbuka aurat dengan sengaja. Yang kesembilan, mengubah arah kiblat dengan sengaja. Yang sepuluh, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat dengan sengaja. Waktu-waktu sholat fardu yaitu yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Soal nomor 3, salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun, dan sunnah dan hal yang membatalkannya. Jawaban nomor 3 ini, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Untuk memastikan puasa dilakukan dengan baik dan benar, ada beberapa aspek yang harus kita pahami. Yang pertama itu syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama ada Islam, harus berorang Islam. Yang kedua udah balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu. Mampu itu seperti orang yang mampu secara fisik dan mental. Kalau orang yang tidak memungkinkan untuk berpuasa itu tidak diwajibkan untuk puasa. Yang kelima, tidak sedang haid untuk bagi para wanita. Rukun puasa, yang pertama ada niat. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Sunnah-sunnah puasa, yang pertama menjagarkan berbuka. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, berdoa saat berbuka. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau air. Yang kelima, menjaga lisan dan perbuatan. Yang keenam, membaca Al-Quran dan memperbanyak ibadah. Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama, satu, makan dan minum dengan sengaja di saat lagi puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja atau mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Yang kelima, haid atau nifas bagi para wanita. Yang keenam, orang gila. Yang ketujuh, orang yang murtad, keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Dengan memahami dan melaksanakan syarat, rukun, dan sunnah, serta menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, seorang muslim dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.